Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Ma zala ad-darsu mawsulan wa insyaallah fi hadhihi al-lailah nadkhul min qaul al-muallif al-imam wa dalilu dzabh qauluhu ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa insyaallah saya yaqra akhuna Radhi na'am Syekh Radhi. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati babu dzabhu ibadatun wa dzabhu lillahi min ajalli ta'ati wa min afdhalil ibadati maliyati wa amaratun ala sidqil imani wa sumuwin nafsi lillahi li'anna al-hayawani al-madbuha mahmubun li arbabihi fa idza badzalahu lillahi mutaqarriban bihi ila Allah wa samahat nafsuhu bi idza qatil hayawanil mauti sara afdalu min mutlaqil ibadatil maliyati qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sara afdala min mutlaqil ibadatil maliyati qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ma yajtami'u fin nahri idza qaranahu al-iman wal ikhlas min quwwatil yaqini qaranahu al-imanu fa'ilnya al-iman qaranahu al-iman wal ikhlas min quwwatil yaqini wa husnul dhanni bihi amrun ajibun min dhuri ila halawati imani ala al-qalbi wa ghairu dhalik. Dzabh ibadah. Dzabh menyembelih itu adalah ibadah dan bahkan termasuk salah satu ketaatan yang demikian mulia. Ibadah harta yang demikian utama. Tanda dari ketulusan iman seseorang. Tingginya jiwanya. Memiliki jiwa yang luhur. Karena hewan yang disembelih tersebut itu mahbubun li arbabi. Seseorang mencintainya. Hewan tersebut. Bila mana dia mengorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepadanya, maka lebih utama daripada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta yang sifatnya mutlak ya. Entah itu sedekah, infak. Ini lebih utama. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dan apa yang terkumpul dari menyembelih itu bila mana disertai dengan keimanan, keikhlasan, keyakinan yang demikian kuat, husnudzonnya dia, maka di dalamnya terdapat amrun ajibun, terdapat perkara yang demikian istimewa, demikian ajib ya. Terasa manis. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Itu yang dirasakan oleh seseorang ya, ketika di hari kurban ya,
ketika akikah, ya, dia merasakan sesuatu yang berbeda daripada dia menggunakan hartanya untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah. Dalilul dzabhi wa dalilul dzabhi ala annahu ibadatun 'azimatun lillahi. Qawluhu ta'ala, qul inna ta'abbudi bi salati ay salawati wa nusuki bidzabhi alladhi huwa badlu ma tuhibbuhun nafsu minal mali lima huwa ahabbu ilaiha wa huwa Allah wa khassa hataini al-ibadataini li syarafihima wa fadlihima wa dalalatihima ala mahabbatillahi wa ikhlasid dini lahu. Fas-salatu min ajallil ibadatil badaniyati wan nahru min ajallil ibadatil maliyati. Wa man akhlasa fi salatihi wa nusukihi istalzama dzalika ikhlasuhu lillahi fi sa'iri a'malihi wa aqwalihi. Wa mahyaya ay ma'amalahu fi hayati ma'amaluhu fi hayati wa mamati ay ma adakhiruhu 'inda Allahi ba'da mamati. Kullu dzalika lillahi wahdahu rabbil alamin wa ma'buduhum la syarika lah fil ibadati kama annahu laysa lahu syarikun fil mulki wa tadbiri. Wa bidzalika ay bi ikhlasi tilkal a'mali lillahi. Umirtu amra khatmin yajibu alayya imtithaluhu. Wa ana awwalul muslimin min hadhihi al-ummati. Fa inna man sakhkhara jasadahu bit-ta'abbudi lillahi wa ma lahu bi dhabhil qarabini li rabbih fa huwal muslimu haqqan. Wa qad amara Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi ikhlasi tilkal ibadataini lahu li fadlihima faqala fasalli li rabbika wanhar ay salli wadhbah lillahi la li ghairihi. Fakama anna as-salata la yajuzu an tu'adda li ghairillah. Fakadzalika adh-dhabhu la yajuzu illa lillahi wahdahu. Nah, masyaallah. Dalil adz-dzabh. Qaulu ta'ala qul inna, sesungguhnya peribadatanku, ya, salat, dzabh menyembelih, dan dikhususkan dua ibadah ini karena kemuliaannya, karena keutamaannya. Yang mana hal tersebut menunjukkan akan kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan amalan, ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang terkait dengan badan yang paling mulia. Kalau menyembelih termasuk amalan ibadah harta yang demikian mulia. Jadi barang siapa yang mengikhlaskan dalam sholatnya, dalam menyembelihnya, dia ikhlas dalam sholat, dalam menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia perhatikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah bahwasannya dia insya Allah akan ikhlas bisair a'mali wa aqwalihi. Kalau dia bisa ikhlas dalam sholatnya, dalam penyembelihannya tersebut, insya Allah dia akan bisa ikhlas di amalan-amalan yang lain, di ucapan-ucapan yang lain. Wa mahyaya, yaitu yang aku kerjakan di dalam kehidupanku. Wa mamati, dan yang aku simpan di sisi Allah setelah kematianku. Semuanya itu adalah lillahi wahdah, untuk Allah semata, Rabbil alamina la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, sebagaimana tidak ada sekutu baginya
di dalam pengaturan alam semesta, ya, di dalam kekuasaan. Wabidzalika, dan dengan ikhlas tersebut, mengikhlaskan amalan hanya karena Allah, umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama yang berislam dari umat ini, ya. Karena Islam ada secara umum, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mereka juga Muslim. Ada Islam yang secara khusus yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan wa ana awalul muslimin, maka konsekuensinya adalah tentunya at-ta'asi, al-iqtida bihi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya adalah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan demikian juga ayat ini, ya, wa ana awalul muslimin. Konsekuensinya adalah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Maka sesungguhnya orang-orang yang menundukkan jasadnya untuk beribadah kepada Allah, hartanya, ya, untuk kemudian membeli hewan untuk kemudian disembelih, fahuwal muslimu haqqan, insyaallah dia adalah benar-benar seorang muslim. Dan di ayat yang lainnya Allah Ta'ala katakan fasholli li rabbika wanhar, ya, disebutkan pula salat dengan an-nahr, ya, salat dengan menyembelih. Nah, saya Rawi. Wa min sunnati suwarun min adz-dzabhi asy-syirki wa man hanat 'alaihi nafsuhu fasaraf wa man hanat 'alaihi nafsuhu fasarafa 'ibadatuhu li ghairillah bi an dzabah ibadatahu li ghairillah bi an dhahaba lil asnami aw lil quburi ta'ziman laha aw khaufan minha aw iltimasan li syafa'ati arbabiha aw fi tariqi qudumi sultanin aw li nahwi dhalika faqad waqa'a fi syirki walau kana al madhbuhu ba'iran aw baqaratan aw syatan aw dajjajatan aw asghara min dzalik. Nah, masyaallah. Bentuk dari penyembelihan yang syirik. Barang siapa yang hina jiwanya, dirinya, mempersembahkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dia menyembelih untuk berhala, untuk kuburan, karena pengagungan kepadanya, takut kepadanya, atau meminta syafaat darinya, atau di jalannya karena kedatangan sultan, raja, atau yang selainnya, menyembelih, ya, kemudian ditanam, menyembelih kemudian dilarung di pantai selatan, ya, atau ditanam di gunung agar tidak meletus gunung tersebut. Ini maka seseorang yang mengerjakannya waqa'a fi syirk, terjatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun yang disembelih itu adalah unta atau sapi atau kambing atau ayam atau bahkan yang lebih kecil daripada itu. Yang lebih kecil daripada itu, burung, ya, atau lebih kecil daripada itu, maka tidak diperbolehkan dan tetap terjatuh ke dalam kesyirikan. La tusyriku bi syai'a. Syai'a itu adalah lafaz yang umum, ya. Walaupun demikian kecil hewan yang disembelih tersebut, akan tetapi wal'iyadu billah, pelakunya adalah terjatuh ke dalam kesyirikan. Naam. Dalilun akhara 'ala dzabhi
وقد جاء akharu دليل آخر على الذبح وقد جاء الوعيد الشديد في من فعل ذلك من السنة في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله من ذبح وأرق أي دم لغير الله رواه المسلم فمن استحوذ عليه الشيطان وقدم القرابين لغير خالقه فقد كفر النعمة telah kafir terhadap ya wa azama janaba rubbaniyatillah rububiyatillah wa nataqassal al wahiyatahu tanaqaso wa tanaqasona wa tanaqaso al wahiyatuhu ya wa tanaqaso uluhiyatahu wa tanaqasa uluhiyatahu wa azzama ghairu khaliqihi wa ta'arrada liwa'idillahi bila'nihi wa tardihi li jurmi ma irtakabahu min iraqatid dima'i bidzabhi li makhluqin la yastahiqqu an yasrifa lahu ayya syai'in min anwa'il ibadati. Nah, insyaallah. Dalil akhar, dalil yang lain, bahwasanya dzabh itu adalah ibadah. Wa minas sunnah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini yang dimaksud dengan laknat adalah at-tardu wal ibad min rahmatillah. Penjauhan, pengusiran dari rahmat Allah. Dan ya apa? Untuk siapa laknat tersebut? Atas siapa? Atas mereka yang menyembelih, menumpahkan darah untuk selain Allah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka barang siapa yang setan itu menguasainya hingga akhirnya dia mempersembahkan kurban untuk selain penciptanya, maka dia telah kufur nikmat, telah mengurangi rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyahnya, telah mengagungkan selain penciptanya, dan dia mengantarkan dirinya sendiri pada laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya apa tentang adzabh, bahwasanya dzabh itu adalah ibadah demikian mulia. Dan sekarang kita ke ibadah yang ke-11, an-nadhr ya. Masih seperti ini. Nah, Wasil Syaradi, man yurid an yakra yaktub di chat ya. Yang ingin membaca bisa nulis di chat. Nah, qala musannif rahimahullah wa dalilun nadhri qawluhu ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Makna an-nadhri wan nadhri ijabul mukallafi ala nafsihi ma laysa wajiban alaihi bi asli syar'i wa huwa ibadatun yajibu ikhlasuha lillah. Nah, ibadah yang ke-14 ya, nazar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Al-abror, sebelumnya kan innal abroro ya, sesungguhnya orang-orang yang baik. Salah satu sifat mereka adalah mereka itu menepati nazar mereka. Kalau mereka terhadap nazar saja yang pada asalnya itu tidak wajib mereka menepati,
dan melakukan, apalagi terhadap perkara-perkara yang memang sedari awal, sedari asal memang sudah wajib. Ya, tentunya mereka lebih menepati, lebih melakukan lagi. Di sini disebutkan definisi nazar, yaitu ijabul mukallaf ala nafsihi ma laisa wajiban alaihi bi asli syar'i. Kewajiban yang dilakukan oleh seorang mukallaf atas dirinya sendiri, yang secara asal syariat hukumnya tidaklah wajib. Yang menjadikan wajib adalah dirinya sendiri. Ini adalah termasuk ibadah, dan yang namanya ibadah haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalilun nadri wa wajhu ad-dalalati. Wa dalilun nadri ala annahu ibadatun la yasrifu illa lillahi yusraf. La yusrafu. La yusrafu illa lillahi. Qawluhu ta'ala fi ma'aridi as-sana'i ala man waffa bin nadri. Yufuna bin nadri bima alzamu bihi anfusahum minan nuzuri. Wa idza kanu yufuna bima huwa ghairu wajibin fil asli alaihim illa biijabihim ala anfusihim. Fa'alahum wa qiyamuhum bil furud wa fi'luhum wa qiyamuhum bil furudil asliyati min babi aula wa ukhra. Wa huwa min babi subhanahu aula wa ahra. Min babi aula wa ahra. Wa huwa subhanahu la yuthni illa ala fa'ilil ibadatin. Wa yakhafuna yawman qasiran kana syarruhu ay ma fihi minal ahwali mustatira wa muntashiran wa qasiyan 'ala an-nasi illa man rahimahullahu. Wal muslimu qalbuhu mu'allaqun billah la yasrifu ayya naw'in min al-ibadati li ghairillahi bal yu'addi jami'al ibadati ala wajhiha wa in awjaba ala nafsihi syai'an bin nadri fi ma lam yujib asy-syari'u al-hakimu alaihi lam yandur illa lillahi liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Rawahul Bukhari. Dan dalil nazar ya, qaulu ta'ala, dan ini dalam pemujian ya, dalam hal-hal yang positif. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi wasjuruna taqjira yufuna bin nadr. Fi ma'rid as-sana, dalam rangka memuji mereka. Hal tersebut tidaklah wajib, kemudian mereka mewajibkan atas diri mereka sendiri. Fa fi'luhum wa qiyamuhum bil furudil asliyah min babi aula wa ahra. Maka amal mereka terhadap amalan-amalan yang wajib itu tentunya lebih utama dan lebih layak lagi untuk mereka dahulukan. Kalau hal tersebut dilakukan pada tidak wajib, maka insya Allah pada hal yang memang dari awal sudah wajib, mereka itu lebih mengamalkan lagi. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik tersebut berada pada kenikmatan. Fid dunya, fil barzah, fil akhirah. Fi na'im, nakirah, umum. Tidak hanya kenikmatan akhirat, di dunia, di kubur pun juga mendapatkan kenikmatan. Al-abrar bukan hanya sholat yang wajib saja, tapi sholat-sholat sunnah juga diperhatikan. Tidak hanya menafkahi keluarganya, juga menafkahi orang lain yang bisa mereka nafkahi. Itu
sifat-sifat al-abror. Yang sunnah-sunnah juga mereka amalkan. Demikian perhatian terhadap hak Allah dan juga hak-hak hambanya. Yakhafuna yauma. Mereka takut akan suatu hari yang asir, yang berat. Kana syarruhu mustatira. Dahsyat al-ahwal al-haul. Keadaan yang demikian genting di mana-mana, ya, seluruh bumi, seluruh dunia. Kalau seseorang sekarang saja musibah di suatu tempat saja membuat panik, kalang kabut, apalagi ini tidak bisa dia menyelamatkan diri, mau lari kemana? Bahwasannya hal tersebut itu melanda seluruh bumi, ya, dari ujung barat sampai ujung timur, ya, tidak hanya di sebuah daerah saja. Dan bagi barang siapa yang ingin melihat, ya, seakan-akan melihat hari kiamat dengan kedua matanya, maka silahkan memperhatikan, mentadabburi surat At-Takwir, ya, Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sih." Yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia menaatinya, hendaklah dia mengerjakan. Bernazar berpuasa, bernazar untuk bersedekah, ya silahkan dikerjakan. Tapi yang nazarnya itu maksiat, maka janganlah dikerjakan. Wasil, Syahrobi. An-nadhru li ghairillahi syirkun. Wa man nadhara li ghairillahi faqad sarafa 'ibadatan min al-'ibadati li ghairillahi. Wa waqa'a fi syirki wa huwa a'zamu min al-halafi bi ghairillah. Min al-halifi. Min al-halifi bi ghairillah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, فَمَنْ نَظَرَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ أَعْظَمُ مِنْ شِرْكِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَمَنْ نَظَرَ لِمَخْلُوقٍ لَمْ يَنْعَقِدْ نَظْرُهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النظر للقبور أو لأحد من أهل القبور كالنظر للإبراهيم الخليل أو للشيخ فلان أو لبعض أهل البيت أو غيرهم نظر معصية لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة الدين بل ولا يجوز الوفاء به فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه. رواه البخاري. وكيف تصرف العبادة لمخلوق لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا هذا من أعظم البهتان. والنظر لا يصرف إلا لله وإن نظر لله في طاعة وجب الوفاء به. Nah, insyaallah. Nazar untuk selain Allah itu adalah kesyirikan. Karena nazar adalah termasuk ibadah. Dan bahkan hal tersebut adalah lebih besar dosanya daripada bersumpah dengan selain Allah. Jadi keburukan bertingkat-tingkat, ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang nazar untuk selain Allah, maka dia telah mengerjakan kesyirikan yang lebih besar daripada kesyirikan bersumpah dengan selain Allah.
dan tidak boleh dikerjakan. Man nadzara li makhluqin lam yan'aqid nadhruh. Barang saya bernazar untuk makhluk, maka tidak boleh, tidak terjadi nazar tersebut. Dan bahkan haram untuk kemudian dia melakukannya. An-nadhru la yusraf illa lillah wa in nadhara lillahi fi ta'atin wajabal wafa'u bihi. Nah, wasil Syekh Rabi. Waqadun nadhri hukmun nadhri lillah. Waqadun nadhri lillahi ibtida'an makruhu. Wa akhbarun nabi makruhun. Wa akhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhili muttafaqun alaih. Walakin in nadhara la yahillu lahu an yanzura illa lillah. Yanzuru ya. An yanzura illa lillahi wa fahasbu wa hasbu. Lianna an-nadhara ibadatun. Na'am, Masya Allah. Jadi apa sih hukumnya nazar itu? Hukumnya nazar tentunya untuk Allah ini ya, bukan nazar untuk selain Allah. Karena tentunya itu tidak berbolehkan, bahkan syirik kan. Nazar untuk Allah secara asal dari awal itu hukumnya adalah makruh. Nabi SAW mengabarkan bahwasannya hal tersebut tidaklah menolak sesuatu pun. Ya. Tidak mengubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hal tersebut dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Kalau nanti dikabulkan, saya akan berpuasa, saya akan membangun masjid. Yustakhraj bihi minal bakhil. Kalau tidak dari awal saja dia beribadah, dia berpuasa, dia membangun masjid. Dan nazar yang tidak makruh yang disukai adalah nazar yang mutlak ya. Tidak dia mengaitkan dengan pengabulan keinginannya tersebut. Ya, dia bernazar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membangun masjid, bernazar untuk ya, tanpa mengaitkan dengan pengabulan apa yang dia inginkan. Akan tapi bila mana bernazar, maka tidaklah boleh bernazar kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nazar adalah ibadah. Itu ya apa kalau dikatakan di sini makruh. Terus bagaimana tadi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Itu tadi ya yang telah kita jelaskan dari macam nazar. Ini sudah habis ya apa? Jadi ada 14 macam ibadah sampai nazar ini ya. Kemudian masuk ke al-aslu asani. Ini kita apa? Kita lanjutkan atau kita cukupkan sampai tadi? Bagaimana ikhwah? Lanjut saja. Nah. Lanjut saja, Ustaz. Nah, tafadhal. Syekh Rabi. Syekh Fajar mungkin ingin melanjutkan. Syekh Fajar. Ya, Ustaz. Namanya Syekh Fajar Nur Hakiki. Kirain iya. yang lain antum. Nah. Iya. Qala al-musannif rahimahullah al-thani ma'rifatu dinil islami bil adillah. Qala syarih hafizahullah
يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول. الأصل الأول معرفة العبد ربه، فقد تقدم وقد بين المصنف رحمه الله فيه أن ربنا هو الله وهو معبودنا وحده، وعرفناه بآياته ومخلوقاته، وذكر بعض وذكر بعض أنواع العبادات، وأنها لا تصرف إلا لله، وأن صرف أي شيء منها لغير الله شرك به تعالى. Naam, ya. Al-aslu ats-tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wajib atas seorang muslim untuk mengetahui salah satu usul, ya, tiga pokok ini, ya. Inilah yang kita pelajari berulang kali seharusnya, ya, agar kokoh, sebagaimana dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim setiap habis syuruk yang beliau kaji, ya, salah satu usul, ya, kitab tauhid, akidah wasitiyah bil istimror, ya, senantiasa dan selalu, agar kokoh keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beristi'anah, beristi'adzah, berinabah, ya. Nah, ثم قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني من أصول الدين التي ينبني عليها معرفة دين الإسلام العظيم الذي خلقنا الله linadina bihi, لندين به وتعبدنا بالقيام به، ويجب معرفة هذا الدين مع أصول التي يبنى عليها بالأدلة من الكتاب والسنة ليكون الإنسان على نور وبرهان وبصيرة من دينه، فإن لم يكن على حقيقة من دينه على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته ويخشى عليه بعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه في القبر أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وفيه: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقيم الساعة بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة وكان على القول الثابت في الدنيا عاملا بالدين، فإنه حري به أن يقول عند سؤال الملكين: ربي الله وديني الإسلام
ونبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما المتقدم وفيه فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له ما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشه من الجنة وألبسه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره قال فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي فإن من أسباب ثباتي عند سؤالي معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به والعمل به. Masya Allah, Syekh Fazir. Pokok yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ma'rifatu dinil Islam yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beragama dengannya. Jadi kata dana itu kalau langsung ada objeknya danahu itu membalasnya ya. Malik yaumiddin dari apa yang muta'addi tersebut. Tapi kalau ada ba dana bi itu ittakhadahu dinan, menjadikan agama, akhlaknya, adat kebiasaannya. Itu kalau dana bihi, yadinu bihi. Tapi kalau dana lahu, yadinu lahu itu menaati. Jadi dana ada beberapa macam ya. Danahu itu membalasnya, kama tadi nutudan. Kemudian dana lahu menaati, dana bihi menjadikan sebagai agama, sebagai adat. Bil adillati dengan dalilnya. Ya, mempelajari agama Islam dengan dalil, tidak ikut-ikutan. Dalil minal kitab wa sunnah, agar seseorang itu di atas agamanya berada di atas ilmu, ya. Berada di atas basirah. Karena bila mana tidak, ya, dia itu beragama tidak di atas hakikatnya, banyak hal yang tidak dia ketahui dari agama ini, ditakutkan dalam kehidupan, ditakutkan nanti setelah dia meninggal, ketika ditanya oleh dua malaikat, dia ragu-ragu, waliyadzubillah. Karena memang agamanya tidak dibangun di atas kekokohan. Dia tidak tahu dalil-dalil ya tentang hari akhir, tentang kenikmatan kubur, azab kubur. Dia tidak tahu dalil-dalil tersebut. Hanya sekedar apa yang dahulu dia dapatkan tanpa ada keinginan untuk meneliti, mempelajari terlebih lanjut.
Dan dalam hadis yang sering kita dengar ini ya, hadisnya Al-Barra bin Azib, yang insya Allah teman-teman sering mendengarnya, bahwasannya nanti yang menjadi teman kita adalah amalan kita ya. Kalau amalannya buruk, waliyadzubillah, ya, seseorang yang buruk rupa, bajunya jelek dan berbau, waliyadzubillah. Berbeda dengan orang yang mengetahui dalil agamanya dari kitab, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah di dunia dia berada di atas kekokohan, mengamalkan ajaran agama. Maka insya Allah nanti dia akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Rabbiyallah diniyal Islam wa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tandanya, makhluk-makhluknya. Dia tahu tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tentang Islam dia tahu rukun Islam, rukun iman. Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia pelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Dia menjawab apa? Qara'tu kitab Allah, amantu bi wa saddaq. Aku membaca kitabullah, aku beriman dengannya, aku benarkan. Dia paham. Bukan membaca Al-Quran kemudian tidak paham. Maka insya Allah yang menemaninya adalah seseorang yang bagus rupanya, bagus pakaiannya, dan berbau wangi. Fa'inna, di sini disebutkan fa'inna min asbab as-sabat inda su'al ma'rifatud din bil hujjat minal kitab wa sunnah wal amal bih. Termasuk sebab-sebab yang mengokohkan seseorang ketika ditanya oleh malaikat tersebut adalah mengetahui agama dengan hujjah-hujjahnya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengamalkannya. Kemudian, Wasil Syekh. Qala al-musannifu rahimahullah wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Qala syarih hafizahullah wa dinul islami allazi tadinullaha bihi huwa al-istislamu lillahi bizulli wal khudu'i lahu ta'ala bi ifradihi bir rububiyyati wal khalqi wat tadbiri wa ifradihi ta'ala bit tauhidi bi jami'i anwa'i ibadati wa haqiqatu dinil islami huwa lama al-abdu ayyuslima al-abdu af'alahu lillahi la li ghairihi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, haqiqatul islami ayyastaslima lillahi la li ghairihi wa huwa ma'na la ilaha illallah. Wal muslimu summiya musliman li khudu'i jawarihihi li ta'ati rabbih. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-islamu huwa al-istislam wa huwa yatadammanu al-khudu'a lillahi wahdahu wal inqiyada lahu wal 'ubudiyyata lillahi wahdahu. Fal mustaslimu lillahi wa li ghairihi musyrikun wal mumtani'u 'anil istislami lahu mustakbirun. Wa man istakbara 'anil haqqi ibtalahu Allahu biittiba'il batili. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-mustakbiru 'anil haqqi yubtala bil inqiyadi lil batili. Fayakunul mustakbiru musyrikan.
كما ذكر الله. Nah, Masya Allah. Ta'riful Islam, definisi Islam ya. Al-istislamu lillah, dengan kerendahan ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hakikat agama Islam adalah seorang hamba menyerahkan perbuatannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hakikat Islam adalah seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang selainnya. Berserah diri, dia mau diperintah, ya, dia mengerjakan dengan senang hati, bil mahabbah, bil raja, bil khauf. Dan itulah makna la ilaha illallah. Seorang muslim dinamakan dengan muslim ya. Seorang muslim dinamakan musliman karena dia anggota-anggota tubuhnya tersebut tunduk untuk menaati Rabb-nya. Ya, tangannya digunakan untuk bersedekah, digunakan untuk bersalaman, mulutnya digunakan untuk berucap dengan ucapan yang baik, untuk berzikir, untuk membaca kitabullah. Ya, anggota-anggota tubuhnya digunakan untuk berwudu, untuk bersujud, ya, untuk melangkahkan kaki ke masjid, ya, pulang dari masjid. Ya. Itulah seorang muslim, menyerahkan jasadnya, tubuhnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Islam adalah al-istislam, berserah diri. Dan terkandung di dalamnya al-khudu' lillahi wahdah, tunduk kepada Allah semata. Al-inqiyadu lahu, mematuhinya dan beribadah hanya untuk Allah semata. Dan orang yang berserah diri kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka itu musyrik. Dan yang tidak mau berserah diri kepada Allah, maka dia sombong. Dan bagi barang siapa yang menyombongkan dirinya di atas kebenaran, maka mau nggak mau dia akan mengikuti kebatilan. Kalau seseorang waliyadzubillah tidak tunduk kepada kebenaran, mau nggak mau pasti dia akan mengikuti kebatilan. Waliyadzubillah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-mustakbir 'anil haqqi yubtala bil inqiyad lil batil. Orang yang menyombongkan diri dari kebenaran, sudah disampaikan yang benar, dia tidak menerimanya, maka pastilah dia akan ditimpa azab, ditimpa kesusahan, diuji, dicoba dengan dia akan mengikuti yang batil. Yubtala bil inqiyad lil batil. Fayakunul mustakbir musyrikan kama dzakarallah. Akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan wal iyadu billah. Ini mungkin ya yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Insyaallah pekan depan kita masuki dari Rasul Islam wa ziddahu. Hal hunaka soal, mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada kata-kata yang belum difahami. Maaf ya Ustaz. Maaf Cukup. ya. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Naktafi bihadzal qadar wa insyaallah
Sanuwasil fi al-usbu al-qadim. Dibaca lagi materi-materi yang telah lalu ya. Belum ada terjemahnya ini mungkin ya. Sarah miliknya Syekh Abdul Muhsin ini. Yang ada mungkin syarahnya Syekh Al-Utsaimin mungkin ya yang beredar. Wa nakhtatim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.